Saya akan menjelaskan tentang historis dan yuridis formal wilayah NKRI. Ya, dari wilayah laut atau perairan itu ada Ordonansi 1939 yaitu sejauh 3 mil. Nah, sedangkan di Deklarasi Juanda 1957 itu sejauh 12 mil. Nah, untuk deklarasi landasan kontinen, wilayah dasar laut dan landasan kontinen itu milik Indonesia sepenuhnya. Nah, lalu ada ZII. Apa sih itu ZII? ZII itu adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, di situ udah menetapkan tuh zona eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil, diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dikukuhkan dengan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1983. Nah, untuk wilayah udara di situ ada Undang-Undang nomor 20 tahun 1982, yaitu sekitar 36.000 km ke atas, termasuk geostasioner orbit atau disingkat tuh GSO. Ya, tadi saya sudah menjelaskan secara historis dan yuridis formal wilayah NKRI. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mengapa pembahasan wawasan Nusantara disebut salah satu inti dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, saya akan jelaskan nih. Nah, mengapa sih wawasan Nusantara sebagai satu inti dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Yaitu karena wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM merupakan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah dan ancaman baik dari dalam maupun luar. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zona eksklusif Indonesia. Yang saya ketahui, zona eksklusif Indonesia itu sebagai zona perdagangan dan zona perikanan. Nah, oleh sebab itu, negara manapun yang diketahui masuk dalam wilayah teritori zona eksklusif Indonesia tanpa ada izin pemerintah Indonesia, kayak mencuri ikan atau illegal fishing, lalu mengambil kekayaan sumber daya alam Indonesia di laut dan di dasar laut, harus ditindak sesuai hukum laut yang berlaku. Nah, dengan itu zona eksklusif Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati dan non-hayati. Nah, lalu dia juga punya hak yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan pembangunan lain-lainnya. Lalu penelitian ilmiah mengenai laut, pelestarian lingkungan laut, dan hak lain berdasarkan hukum internasional. Nah, luas zona eksklusif Indonesia kurang lebih tuh ada 1.577.300 mil persegi secara teritoris, dan menurut hukum laut internasional ditentukan ada dua konsepsi pokok mengenai wilayah laut sebagai berikut nih. Kayak res nullius itu menyatakan bahwa laut tidak ada yang mempunyainya, karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Nah, lalu kemudian ada res communis menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.